Libur panjang Waisak hari ini lalu lintas arah Puncak Bogor mulai padat kendaraan. Ratusan siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat keracunan usai konsumsi menu makan bergizi gratis. Hari ini jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Mekah dan mengambil mikot di Masjid Bir Ali Madinah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Togi Naga ini kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Memasuki libur panjang Hari Raya Waisak dan akhir pekan, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat pada Sabtu pagi. Beginilah suasana arus kendaraan di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta pada Sabtu pagi. Iring-iringan ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung memadati jalur bebas hambatan ini. Adapun kepadatan ini didominasi mobil-mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Warga memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman atau berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Senin nanti. Sementara arus dari arah sebaliknya dari arah Bandung menuju Jakarta relatif normal. Sementara itu lonjakan kendaraan terjadi di jalur menuju Puncak Bogor pada libur panjang Waisak. Kepadatan mulai terjadi dari KM 45 gerbang tol Ciawi. Untuk mengurangi kemacetan, saat ini diterapkan sistem satu arah atau one way menuju puncak. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik-titik rawan macet. Keramaian kendaraan menuju puncak diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu saat wisatawan memanfaatkan libur panjang untuk berlibur. Sudah memberlakukan beberapa rekayasa pola pengaturan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46.400. Kemudian yang kedua adalah penerapan sistem ganjil genap yang ada di Simpang Gadok mulai pukul 06.00 juga sampai dengan pukul 08.00 tadi pagi. Serta yang saat ini berlakukan adalah rekayasa satu arah dari Jakarta menuju puncak atau one way satu arah ke atas. Itu berlangsung sampai dengan saat ini, yang mana memang pada pagi hari tadi diperkirakan di pukul 8.00 jumlah kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak itu sudah mencapai kurang lebih 8.000 sampai 9.000. Dan kita sudah terhubung dengan Indra Setiabudi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi menjelang siang. Indra, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana saat ini? Baik, selamat pagi menjelang siang, Togi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Simpang Gadok menuju Puncak, Jawa Barat terpantau saat ini sudah sudah mengular begitu, Togi dan juga pemirsa. Mengingat pada tadi pukul 8 tadi ini kepadatan ini sangat padat sekali dari mana keluar dari tol Ciawi di kilometer 45 hingga tempat saya melaporkan ini sangat padat sekali oleh kendaraan, dan rata-rata kami juga melihat bahwa kendaraan ini dari plat B ataupun dari Jabodetabek dan sekitarnya untuk melakukan wisata di pada momen long weekend libur Waisak 2025 kali ini. Dan memang terkait kesiapan dari kepolisian dalam menyambut libur panjang long weekend pada Waisak tahun 2025 kali ini, setidaknya pihak kepolisian dan stakeholder terkait ini menyediakan sejumlah skema bahwa kepolisian sudah memberlakukan sistem ganjil genap di ruas tol maupun juga di arah masuk menuju Puncak Bogor. Ini berlaku pada pukul 6 pagi hari tadi hingga pukul 8 pagi hari tadi.
Setelah itu kepolisian langsung melakukan clear area untuk mempersiapkan jalur one way, Togi dan juga pemirsa, agar untuk menghindari kepadatan yang cukup signifikan pada momen libur panjang kali ini. Dan setelah itu juga Togi dan juga pemirsa, bahwa pemberlakuan skema ini masih sifatnya situasional saja, mengingat memang dilihat kondisi daripada lalu lintas yang berada saat ini. Dan kalau kami bisa mengabarkan bahwa puncak arus berwisata pada long weekend ini akan terjadi hingga Minggu dan Senin. Dan nantinya untuk arus balik dari Bogor puncak menuju Jakarta ini akan jatuh pada tanggal 13 Selasa 13 Mei 2025 nantinya. Dan pihak kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat untuk tetap menyiapkan kendaraannya sebelum melakukan wisata, lantaran memang ini perlu diperhatikan Togi dan juga pemirsa, bahwa ketika kendaraan tidak siap, ini tadi kami juga sempat melihat bahwa kendaraan ini terjadinya mogok begitu, sehingga menjadi menghambat bagi para pengendara lain untuk melakukan kegiatan wisata. Sehingga ini sangat penting sekali kesiapan dari kendaraan dan juga fisik ini juga sangat diperlukan dalam momen liburan panjang Waisak 2025 kali ini. Demikian Togi, balik Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas informasinya, melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan siswa TK, SD, dan SMP di kota Bogor, Jawa Barat keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Saat lagi di Ani Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Sementara itu, bisa ratusan siswa TK, SD, dan SMP di kota Bogor, Jawa Barat keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Sebagian korban dirawat di rumah sakit setelah mengalami gejala sakit kepala, muntah-muntah, dan diare. 171 siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para korban berasal dari 13 sekolah. Mereka mengalami gejala pusing, mual, muntah-muntah, dan diare. Puluhan di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi kalau kronologisnya itu dari Rabu ya kejadiannya. Tiba-tiba dari Rabu pagi itu anak saya tiba-tiba diare harusnya masuk sekolah gitu ya. Jadi nggak masuk sekolah hari itu. Nah terus coba cek nih kemarin makan apa aja, dan ternyata nanya juga teman-teman yang lain. Ini anak TK ya, TK. Terus ternyata ada beberapa juga banyak yang nggak masuk hari itu dengan gejala yang sama. Sementara itu, usai kejadian ini, para siswa di sejumlah sekolah mengaku trauma. Sebagian besar dari mereka enggan menyentuh menu MBG yang dibagikan. Menu yang berisi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu ini utuh dan dikembalikan ke pihak sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan bisa kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim, yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Bang Togi. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Dedi, ini bagaimana para kondisi korban ini saat ini? Apakah masih ada yang dirawat, Pak Dedi? Ya, jadi pada prinsipnya pemerintah Kota Bogor itu mengambil langkah-langkah kedaruratannya dulu ya. Yang memastikan bahwa kami mendata seluruh sekolah yang menerima makan bergizi gratis. Nah setelah itu tentu kami juga lakukan pemeriksaan sampel, yang mulai dari muntahan, sisa makanan, baik muntahan yang ada di rumah sakit maupun sisa-sisa atau muntahan yang ada di rumah. Jadi itu dulu yang kami lakukan sebagai bentuk respon ya atas laporan kejadian yang masuk ke kami di hari Rabu waktu itu. Jadi rupanya kalau secara kronologis kan makanan itu didistribusikan hari Selasa tanggal 6. Ada yang pagi, ada yang siang. Kemudian
gejala itu kan muncul kebanyakan sudah di rumah. Jadi di hari Rabu itu IG-nya pemerintah Kota Bogor mendapatkan laporan bahwa banyak siswa yang tidak masuk sekolah. Nah, tentu kami harus mengecek sejauh mana, kenapa nggak sekolah. Katanya, menurut salah satu siswa, mereka terdampak dari makanan yang mereka konsumsi pada hari sebelumnya atau hari Selasa. Nah, ini berkembang. Jadi, Rabu kami lakukan langsung pengecekan di titik SPPG Bina Insani, ya, sambil kita coba apakah betul ini sumbernya dari sana, tetapi secara bukti petunjuk ya, atau arah, atau indikasinya kan tetap dari sana. Jadi, itu yang kami lakukan adalah mendata, kemudian juga memastikan bahwa anak-anak ini dirawat di beberapa rumah sakit, dan langkah kita terakhir adalah memberikan semacam bantuan lah ya untuk biaya penanganan kesehatannya oleh pemerintah Kota Bogor. Bisa dibilang, berarti bisa dibilang harus ada evaluasi terhadap vendor-vendor yang membuat makanan ini ya, Pak Dedi ya? Ya begini, kalau program kan di bawah langsung Badan Gizi Nasional, kemudian pelaksananya itu kan banyak ya, ada dari yayasan, ada dari kelompok mandiri. Jadi kami tidak sejauh itulah, kami tidak masuk ke bagaimana proses manajemennya. Tetapi kan kami pada saat seperti ini, dengan kondisi anak-anak tidak masuk sekolah, kemudian ada gejala sakit kepala, muntah, mual, demam, ya tentu pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus mengambil langkah untuk mengamankan. Selanjutnya juga kami sudah berkunjung ya dari Pak Dedi masih tim Dinas Kesehatan ke lokasi, memastikan, menunggu hari ini, insya Allah hari ini nanti ada sampel yang sudah kami periksa dan kami rilis, karena memang beberapa sampel itu melalui pemeriksaan di lab kesdanya lebih detail. Jadi nanti kita lihat apakah ini bakteri E. coli ya, atau yang lain. Nah ini dalam proses patologi. Oke, Pak Dedi, ini terkait dengan korban. Apakah ada guru juga yang menjadi korban? Ya betul, karena memang ada beberapa guru yang mendapatkan sisa makanan karena anak-anaknya kan ada yang tidak masuk juga kebetulan hari itu. Jadi kebanyakan daripada mubazir kan, makanan bisa dikonsumsi, dan itu tidak menyalahi karena memang kondisinya berdasarkan absensi, anak-anaknya tidak hadir. Ya, kalau seandainya kita boleh tahu nih Pak Dedi, saat anak-anak ini keracunan, apa yang menjadi menu makanan mereka pas dikonsumsi, Pak Dedi? Jadi memang kami sih langsung ya, ada yang kan kami lakukan metodenya ada semacam wawancara dan observasi langsung. Anak-anak memang mengeluhkan ada bau di makanan itu. Jadi sebagian sebetulnya ada yang sudah tidak mengkonsumsi. Jadi kan artinya begini, ini kalau kita bicara sumbernya, ya sumbernya dari sumber yang sama. Di 13 sekolah itu yang sudah kami lakukan pendataan, ada kurang lebih 6 sekolah yang memang secara langsung mereka keluhkan mulai dari awal ada rasa yang kurang enak dan ada baunya. Dan ini memang harusnya sih sudah terdeteksi dari awal sehingga tidak kemudian dikirimkan dan kemudian dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, kadang-kadang kan anak-anak melihatnya mereka secara polos saja ya, ada makanan ya mereka makan. Nah, tapi kan ini dampaknya ternyata cukup besar, ada 210 sekarang. 210 orang yang terdampak ya. Wow. Yang rawat inap ada 34, rawat jalan ada 47, dan ada yang keluhan ringan biasa ada 129. Bahkan kemarin masih ada dampak, dan hari ini saya mendapatkan laporan ada satu anak masuk di RSUD Kota Bogor ini. Ini memang sesuatu yang harus kita sikapi dengan serius, baik. Kemudian juga ya, dan tentu semua pihak ini harus bekerja sama supaya anak-anak nggak trauma. Ini kan programnya luar biasa bagus ya. Iya benar. Kemudian ada hal-hal yang ya kurang diperhatikan, kebersihan, mengakibatkan anak-anak jadi takut. Jadi ini yang justru kita hindari. Artinya marilah kita bersama-sama lah kita coba cari jalan keluarnya. Teman-teman di dapur juga memperhatikan kebersihan, suplainya juga harus lebih baik, lebih bersih, lebih baru ya, lebih fresh. Karena kalau nggak begitu dia anak-anak yang udah senang, udah bahagia mendapatkan kiriman makanan,
tentu mereka akan agak ada trauma juga, apalagi orang tuanya pasti mengingatkan lah. Tapi Pak Dedi ini, gimana? Pak Dedi, kan mungkin ada kemungkinan, ada diduga mungkin faktor makanan. Apakah ada kemungkinan juga ada faktor dari wadah makanan yang kita seperti tahu kan ini terbuat dari stainless atau enggak plastik, Pak Dedi? Ya sama, jadi objek ini juga menjadi penelitian kita ya, di Labkesda sudah diambil, hanya memang gini, ini ada delay waktu. Pak Togi, delay waktunya kan kejadian distribusi itu hari Selasa. Nah, kami mendapatkan laporan Selasa pagi, manakala anak-anak itu kan sudah mendapatkan gejala, bahkan sudah ada yang masuk rumah sakit. Nah, jadi kalau kita lihat ke lokasi SPPG-nya, tentu kan sudah berubah. Ya, tapi alhamdulillah sebetulnya masih ada sisa makanan dan juga sampel muntahan anak-anak. Termasuk juga ada beberapa langkah ya medis yang tentu harus kami ambil secara standar untuk bisa lebih memastikan bahwa memang sumbernya dari satu titik yang sama. Tapi memang ini catatan supaya ke depan tidak terjadi lagi. Tray-nya juga ya, nampannya ini kita lihat ya, nampannya ini kan ada yang mungkin cara mencucinya atau cara pengeringannya atau justru bahan makanan. Jadi semua aspek kita coba lihat. Dan kita minta nanti kita rekomendasikan untuk setiap dapur lebih memperhatikan. Baik, Pak Dedi yang terakhir Pak, selain tadi telah disampaikan sama Pak Dedi, ini apa langkah preventif agar kejadian ini tidak terulang lagi, Pak Dedi? Yang pasti begini, kami menghimbau ya kepada BGN bahwa memang sekarang ini kan sistem koordinasinya belum terlalu sempurna. Kami siap membantu ya, terutama di dalam rangka tadi mendata, kemudian juga memastikan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga ikut untuk melakukan langkah-langkah pengecekan ya secara rutin, kemudian juga memastikan juga supply-nya juga baik, kemudian pencuciannya dan lain sebagainya. Jadi kami siap dijadikan bagian dari tim dalam rangka mensukseskan makan bergizi gratis secara nasional. Dan saya juga kebetulan sedang berada di Surabaya mengikuti musyawarah nasional APEKSI yang ke-7. Rata-rata para kepala daerah, khususnya para wali kota juga ingin dilibatkan. Jadi kalau boleh kami memohon ke pemerintah pusat melalui BGN, kami siap untuk dilibatkan, dikoordinasikan. Jadi jangan sporadis ya. Dan sebagai contoh beberapa kejadian keracunan itu pada akhirnya juga kami harus turun tangan, menangani, bahkan kami juga harus siap-siap juga berkolaborasi ya. Bagaimana nanti ke depan memastikan bahwa anak-anak ini tidak trauma dan masih ingin mendapatkan alokasi jatah dari makan bergizi gratis yang luar biasa hebat ini. Baik, terima kasih Pak Dedi Rahim selaku Wali Kota Bogor atas insight-nya. Semoga kasus ini tidak terulang lagi Pak Dedi ya. Salam sehat Pak Dedi. Baik, misalnya kita ke informasi selanjutnya di mana dalam kurun waktu 1 bulan, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Ratusan siswa menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Ratusan siswa di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Mahakil untuk mendapat perawatan medis. Sambil meringis dan menangis dengan tubuh lemas, para siswa dituntun memasuki ruang perawatan. Bahkan ada pula siswa yang harus dibopong dan menggunakan kursi roda karena tidak mampu berjalan. Mereka keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Jumlah korban mencapai 173 siswa yang berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, sebelumnya ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan, diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran. Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan, sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium.
Ratusan warga di Cianjur, Jawa Barat juga keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Mereka terdiri dari 78 siswa SMP dan Madrasah Aliyah, serta 98 warga Kecamatan Mande. Sebagian korban menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami antara lain mual, pusing, muntah-muntah, hingga diare. Dari hasil uji laboratorium, terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang dikonsumsi siswa dan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswi ITB ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sesaat lagi di Anisia. Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memperluas area pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Area diperluas hingga ke Jalan Arif Rahman Hakim dan berlaku mulai Minggu 11 Mei 2025 mendatang. Ya, sebelumnya pada Car Free Day Kota Depok pekan lalu hanya satu jalur Jalan Margonda Raya saja yang digunakan. Selama pelaksanaan di Kota Depok, arus lalu lintas dari berbagai arah akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Ramansyah, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan ruang publik yang lebih sehat, luas, dan nyaman untuk masyarakat. Pemkot Depok juga memastikan jalur cepat di sekitar lokasi Car Free Day ini tetap dapat digunakan oleh angkutan umum seperti bis kita, Trans Depok, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari hasil rapat evaluasi kami yang dihadiri oleh pihak Polres Depok, dalam hal ini Bapak Kasat Lantas, dan juga seluruh OPD terkait di Kota Depok, bahwa pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota sudah mengambil kebijakan untuk CFD ini diadakan di 2 lajur untuk merespon harapan dan animo. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Sementara itu, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut
Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Metro Jaya telah memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena alami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Bareskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Ia pun menyayangkan kader yang seharusnya bisa menang di pemilu 2024 lalu ternyata kalah. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi enggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo Subianto sudah kangen dengan nasi goreng buatan Ibu Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 penyidik KPK dihadirkan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat kemarin. Ketiganya dicecar soal penyitaan 3 telepon genggam. 3 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi saksi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah Rosa Purbo Bekti, Rizka Anung Nata, dan Arif Budi Raharjo. Namun demikian, ketiga saksi dihadirkan ini satu persatu atau tidak bersamaan. Saksi pertama yang digali keterangannya adalah Rosa Purbo Bekti. Oleh pihak Hasto, Rosa ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Dalam sidang, saksi Rosa ini juga sempat menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang saat ini menjadi salah satu tim penasehat Hasto dan disebutnya menjadi konflik kepentingan. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sementara itu, pengacara terdakwa kasus suap dan perintingan penyidikan Hasto Kristianto mencecar penyidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi. Saksi dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan oleh Hasto. Penyidik dan petugas mengalami kehilangan jejak. Astagfirullah. Pak, saya lihat Bapak. Iya. Ya, berarti saya bisa nerangkan nih. Yang saya lihat adalah Rosa sedang bersaksi. Iya. Gitu loh. Pertanyaan saya kan simpel ini. Bapak dihadirkan untuk membuktikan Pak Hasto ini melakukan perbuatan merintangi. Saudara katanya saksi fakta. Pertanyaan saya, apa yang saudara lihat langsung, dengar langsung, alami langsung kaitannya ini, melihat nih, mendengar, menyaksikan Pak Hasto ini merintangi apa? Ada nggak? Yang kami alami langsung adalah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pak Hasto sebagai saksi. Ya. Pak Hasto melakukan perlawanan terhadap penyitaan dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja ya? Iya, itu. Itu ya? Iya. Jadi yang saudara alami, ya bagus ini. Katanya perbuatan merintangi penyidikan itu menolak dan menandatangani berita acara penyitaan itu ya? Iya, salah satunya itu. Tidak mutlak. Salah satu. Yang kedua deh, apa jadinya? Ya. Ini yang saya sampaikan adalah perbuatannya Pak Hasto ya, salah satunya itu. Iya, salah satunya kan berarti ada salah 2, salah 3, salah 4. Yang saya tanya salah 2 deh. Ya. Apa? Kami ulangi lagi dari awal. Gak usah, langsung aja apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan langsung bahwa Pak Hasto ini ya melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi penyidikan, apa?
Yang kami alami, yang kami alami sekarang. Yang tadi kan melihat. Pak, kalau Bapak ngalami kesedihan, kegembiraan, terserah deh. Yang berkaitan dengan Pak Hasto, apa yang Bapak lihat? Ya, yang kami alami. Yang kami alami adalah pada saat kami melakukan pengejaran kepada Pak Hasto pada tanggal 8, ya, itu kami mengalami perintangan. Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin. Ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Ya, sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangannya. Hasto menyebut penyidik KPK yang turun langsung menjadi saksi di persidangan merupakan pertama dalam sejarah dan memperkuat unsur politis. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum. Bisa selanjutnya Anis yang akan dibawakan oleh Sabrina Hashilah. Selamat siang Sabrina. Selamat siang Togi. Gimana kabarnya siang hari ini? Semangat. Iya. Happy long weekend. Happy long weekend Togi. Tapi nggak berlaku buat kita ya. Apakah informasi mereka apanya untuk segmen berikutnya? Di segmen selanjutnya kita ada informasi mengenai ribuan supporter Persib berpesta pora merayakan gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. Informasinya saat lagi di Anyusia. Masih di News Siang bersama saya Sabrina Hashilah, pemirsa. Ribuan supporter Persib berpesta pora merayakan gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. Meski laga menghadapi Barito Putra berakhir imbang, para bobotoh tetap turun ke jalan karena mereka sudah dipastikan juara. Jumat malam ribuan supporter Persib atau bobotoh memadati jalanan kota Bandung. Para supporter berpesta sambil menyalakan petasan dan kembang api. Mereka merayakan Persib yang kembali menjadi juara Liga 1. Konvoi juara Persib juga dilakukan para bobotoh di kota Cimahi. Mereka memadati jalanan sambil menyalakan kembang api. Aparat harus menertibkan ribuan bobotoh yang sempat memblokir jalan Jenderal Amir Mahmud. Tentunya kita menyarankan pada para bobotoh silakan melaksanakan euforia itu boleh, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan daripada masyarakat, baik dari rekan-rekan bobotoh sendiri maupun masyarakat yang dilintasi, termasuk di wilayah Kota Cimahi.
antisipasi nanti pasca pertandingan ada konvoy, nanti ada pengawalan atau diupayakan tertib atau gimana? Sampai saat ini kegiatan pengawalan terus ada. Jadi anggota dari jajaran lalu lintas maupun Samapta dan Polsek itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat di jalan-jalan. Para bobotoh berpesta setelah laga Liga 1 antara Persib Bandung melawan Barito Putra yang berakhir imbang 1-1. Meski imbang, bobotoh tetap antusias merayakan gelar juara bersama. Dari Bandung dan Cimahi, Mujib Prayitno dan Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini jemaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Mekah dan mengambil mikot di Masjid Bir Ali Madinah. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews ya. Pemirsa, jemaah calon haji kloter 29 asal Banten dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur malam nanti. Para calon jemaah haji tersebut akan melakukan pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Minggu besok. Para jemaah calon haji asal Banten diperkirakan akan tiba pukul 11 malam nanti di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 2 kloter dengan total 780 calon jemaah haji dari embarkasi Jakarta yang akan diberangkatkan Minggu besok. Selain jemaah calon haji asal Banten, kloter 27 asal Lampung juga akan diberangkatkan dari Lampung melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara rombongan dari Banten yang transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede akan diberangkatkan Minggu malam. Sementara itu pada hari ini gelombang pertama jemaah haji asal Indonesia yang berada di Madinah akan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya para jemaah akan mengambil mikot atau niat umroh wajib di Masjid Bir Ali Madinah. Sebanyak 7 kloter atau 2.800 jemaah haji berangkat dari hotel menuju Masjid Bir Ali Madinah sejak Sabtu pagi. Mereka akan mengambil mikot atau niat umroh wajib sambil bersuci dan memakai pakaian ihram. Jemaah disambut dengan cuaca cerah dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Kedatangan jemaah haji Indonesia ke Mekah ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam rangkaian ibadah haji 2025. Alhamdulillah jemaah JKG 1 yang berjumlah 393 ketika kita dorong ke bis semua sudah berihram. Sudah mandi ihram, tinggal nanti di Bir Ali mereka akan berniat untuk melaksanakan umroh tamattu ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung jurnalis iNews Gigi Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gigi, selamat siang waktu Jakarta. Gigi, bagaimana situasi terkini di sana dan kapan tepatnya para jemaah akan diberangkatkan ke Mekah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina dan pemirsa, pergerakan jemaah calon haji ke Mekah mulai hari ini diagendakan. Bir Ali akan menjadi titik krusial bagi pergerakan calon jemaah haji gelombang pertama dari Madinah menuju Mekah. Banyak 7 kloter atau sekitar 2.800 jemaah haji Indonesia rencananya mulai diberangkatkan ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah haji. Sebelum bergerak, jemaah calon haji kloter JKG 1 dengan total 393 jemaah telah mempersiapkan diri dari hotel mengemat seluruh barang bawaannya. Mereka juga bersiap memakai pakaian ihram dan bersuci dari hotel untuk selanjutnya digiring menuju bus yang telah disiapkan petugas menuju Bir Ali. Para petugas sektor Bir Ali disiapkan di sejumlah titik, mulai dari parkiran bus, pintu masuk dan keluar jamaah nantinya. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan diarahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram yang belum batal wudhu. Namun bagi jemaah yang batal wudhu diberi waktu untuk kembali bersuci untuk selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram dan kembali ke mobil untuk berniat melaksanakan umroh. Guna mempercepat proses kelancaran dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau agar mengingatkan jemaah sudah dalam kondisi berwudhu sejak dari hotel. Dengan demikian, jemaah bisa langsung melaksanakan sholat sunnah dan niat tanpa perlu antri ke kamar mandi umum yang jumlahnya di sini sangat terbatas.
Pendorongan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah ini pun akan berlangsung setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Sabrina dan pemirsa, seluruh jemaah calon haji gelombang pertama yang diberangkatkan sejak 2 Mei hingga 16 Mei akan berada di Madinah selama 9 hari sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah menyelesaikan ziarah dan ibadah di Raudhah serta Masjid Nabawi, mereka akan diberangkatkan menuju Mekah melalui titik Mikot Bir Ali secara bergelombang. Sementara itu, gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia rencananya akan mulai terbang dari tanah air pada 17 hingga 31 Mei mendatang. Mereka pun akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk selanjutnya bergerak ke Mekah tanpa singgah ke Madinah terlebih dahulu. Kunjungan ke Madinah sendiri akan dilakukan usai rangkaian puncak haji selesai. Sabrina dan pemirsa, petugas di Bir Ali pun akan tetap siaga sepanjang fase ini. Mereka akan melayani pergerakan lebih dari 100.000 jemaah calon haji Indonesia selama lebih dari 2 pekan. Memasuki fase pendorongan jemaah, seluruh petugas diminta meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan. Perjalanan ke Mekah merupakan tahap awal yang menentukan kelancaran ibadah berikutnya, termasuk umrah wajib serta pelaksanaan puncak haji nanti. Sabrina. Terima kasih Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat beribadah dan bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitasnya yang lengkap. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya memastikan jemaah calon haji asal Sidoarjo yang meninggal di atas pesawat mendapatkan asuransi dan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Jemaah calon haji asal Sidoarjo bernama Nur Fadila, 46 tahun, kloter 20 Embarkasi Surabaya yang meninggal di atas pesawat Saudi Airlines dipastikan mendapatkan asuransi. PPIH Embarkasi Surabaya memastikan asuransi diberikan senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Meski begitu, PPIH Embarkasi Surabaya menyatakan dari hasil tes kesehatan Nur Fadila layak terbang meski memiliki riwayat penyakit gula darah dan darah tinggi. Nah, saat itu ya sehat-sehat saja. Pada jam 5.30 itu izin ke suaminya ke toilet. Nah, ternyata sampai jam 6 ditunggu kok tidak balik. Kemudian suaminya menjemput ke toilet, ternyata istrinya terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri.
Almarhumah Nur Fadila juga akan mendapat uang kompensasi dari maskapai Saudi Airlines. Nur Fadila, jemaah asal Kecamatan Taman Sidoarjo, meninggal di dalam kamar mandi pesawat saat menuju Madinah pada 8 Mei kemarin. Kini, almarhumah Nur Fadila sudah dimakamkan di Makam Baqi Madinah, Arab Saudi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menabung selama 13 tahun, penjual es dung-dung keliling bersama sang istri di Grobogan, Jawa Tengah naik haji tahun ini. Keduanya tergabung dalam kloter 37 asal Grobogan. Beginilah aktivitas sehari-hari Sukahar bersama istrinya, Ngatminatun, warga desa Kaliwenang, Tangguharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Setiap hari, Sukahar dibantu istrinya menyiapkan berbagai bahan untuk membuat es dung-dung yang ia jual keliling setiap hari. Dari aktivitas berjualan es dung-dung keliling yang telah digelutinya selama hampir 35 tahun inilah, Sukahar bersama istrinya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun 2025 setelah mendaftar pada tahun 2012. Bersama sang istri, Sukahar menabung setiap hari sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah selama 13 tahun. Kosnya dari jualan itu, Pak? Ya, itu. Tiap hari menyisihkan berapa, Pak? Dari 40.000, 50.000 sampai 60.000. Saya sisa jualnya itu maksimal 100.000. Untuk biaya haji itu ya? Jadi punya sisa 50.000 saya kumpulkan gitu, Mas. Pak Sutri ini bersyukur bisa berangkat haji tahun 2025 setelah 15 tahun menanti. Mereka berharap dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Keduanya tergabung dalam kloter 37 bersama calon jemaah haji lainnya asal Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Menabung selama 13 tahun, pasangan penjual es dawet di Sragen, Jawa Tengah akhirnya berangkat haji. Secara rutin dan dengan niat yang tulus, pasangan ini menabung demi melihat rumah Allah di Tanah Suci. Dawet membawa berkah. Ya, keberkahan dawet ini dialami oleh pasangan suami istri Agus Sarwanto dan Endang Widyaningsih. Penjual es dawet ini mengawali usahanya dengan menjual satu mangkuk seharga Rp1.000. Kini harga satu mangkuk dawet Rp6.000. Namun pasangan ini tetap rutin menabung untuk cita-cita mereka. Pasangan lansia ini tak menyangka bahwa penantian mereka setelah menabung selama 13 tahun akhirnya terwujud. Tahun 2025, warga asal Sragen, Ngawi, Jawa Timur ini akhirnya akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Pak. Sudah. Maksudnya ya sudah kita niatkan ya, makanya ya ini untuk berangkat itu ya udah ya antara senang dan Mas, kayak orang bingung, iya toh saya itu mau berangkat toh gitu. Kayak nggak percaya. Berawal dari ajakan anaknya untuk membuka tabungan haji pada tahun 2012, kini Endang dan Agus dapat berangkat di tahun ini. Setelah melunasi sisa uang haji untuk Rp28,2 juta per orang, pasangan ini akan bergabung dengan 5 juta jemaah haji lainnya dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sebagai pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat, fasilitas penginapan gratis disediakan bagi para musafir atau pelancong yang sedang berkunjung atau beribadah di Masjid Istiqlal. Hal itu dikatakan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar usai meresmikan rumah makan yang berada di Kompleks Masjid Istiqlal.
Menak menyebut penginapan gratis merupakan bagian pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat Islam. Selain penginapan, ketersediaan rumah makan yang higienis di lingkungan Masjid Istiqlal juga dapat memudahkan para pelancong dalam memenuhi kebutuhan makan selama beribadah. Jadi kita di Istiqlal ini ada 30 kamar penginapan hotel ya, hotel kapsul. Dan insya Allah itu nanti kita rencanakan free, hotel gratis. Orang dari daerah mau urusannya 1, 2, 3 hari di Jakarta, tinggal di penginapan Istiqlal. Yang penting daftar sebelumnya. Dan di situ juga kita berikan breakfast, rencananya gratis juga kan. Dapur ini bagaimana? Dapur ini higienis, dapur bersih yang sekarang lagi marak ya keracunan ini. Bagaimana kita memberikan program seperti program Bapak Presiden kita yang Masya Allah yang luar biasa untuk makan. Libur panjang Waisak, wisatawan padati kawasan wisata Puncak Bogor. Informasi selengkapnya usai jeda di Anyus Siang. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Sejak pagi, penumpang memadati area counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Hari ini, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 140.000 orang atau naik 7%. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 penerbangan. Memasuki libur panjang Hari Raya Waisak, kawasan Braga, Bandung jadi destinasi para wisatawan dari berbagai daerah. Para wisatawan menikmati keindahan gedung tua yang berdiri di sepanjang Jalan Braga, diiringi alunan musik tradisional komunitas seniman asal Bandung. Di masa libur panjang, kawasan Braga Beken atau Braga Bebas Kendaraan di Kota Bandung menjadi salah satu destinasi liburan wisatawan. Para wisatawan menaiki bus bandros atau Bandung Tour on Bus untuk berkeliling Braga. Wisatawan bersuah foto di depan gedung-gedung tua yang berdiri di sepanjang Jalan Braga sambil mendengarkan alunan musik tradisional dari komunitas seniman Kota Bandung. Setiap hari Sabtu dan Minggu, kawasan Jalan Braga dibuat bebas dari kendaraan atau disingkat Beken. Hal ini agar wisatawan yang datang bisa menikmati kawasan Braga sambil berjalan kaki. Sementara lonjakan kendaraan terjadi di jalur menuju Puncak Bogor pada libur panjang Waisak. Kepadatan mulai terjadi dari kilometer 45 gerbang tol Ciawi. Untuk mengurai kemacetan saat ini diterapkan sistem satu arah atau one way menuju puncak. Petugas gabungan dari Polisi Lalu Lintas diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik-titik rawan macet. Keramaian kendaraan menuju puncak diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu saat wisatawan memanfaatkan libur panjang untuk berlibur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Ervan David di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat dan Indra Setiabudi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Ervan terlebih dahulu. Selamat siang Ervan, apakah terjadi kepadatan di kawasan Braga, Bandung pada libur panjang kali ini? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, di momen libur panjang Waisak, kawasan wisata Braga mulai dipenuhi wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Dan
banyak wisatawan yang memanfaatkan liburan dengan bersuah foto dengan bangunan heritage serta menikmati suasana kota Bandung. Dan selain itu, para wisatawan juga berburu untuk menaiki bus bandros atau Bandung on Bus. Dan dalam satu hari, sebanyak 500 wisatawan berebut untuk mencoba berkeliling Bandung menggunakan bandros. Dan untuk bus bandros ini, satu bandros ini dapat menampung 25 penumpang. Dan selain menaiki bus bandros, wisatawan juga dapat menikmati Jalan Braga dengan berjalan kaki di kawasan Braga, di mana setiap memasuki hari Sabtu dan juga hari Minggu, kawasan Braga ini bebas dari kendaraan. Dan diprediksi puncak arus libur panjang Waisak akan terus berlangsung di Bandung hingga hari Selasa mendatang, mengingat hari Rabu banyak masyarakat yang kembali beraktivitas secara normal. Demikian, Sabrina. Ya, Ervan David, apakah ada fasilitas tambahan selama masa libur panjang kali ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan tidak ada fasilitas tambahan, mengingat di mana pemerintah Kota Bandung setiap Sabtu dan juga setiap hari Minggu ini selalu menutup kawasan Jalan Braga untuk para wisatawan dapat berjalan kaki untuk menikmati kawasan Braga di Kota Bandung ini. Demikian, Sabrina. Terima kasih. Kita ke Indra Setiabudi di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Indra, apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan saat ini di sana? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Simpang Gadok, Jawa Barat. Yang mana lokasi tempat saya melaporkan ini menuju arah wisata Puncak Bogor terpantau sangat padat sekali. Sabrina dan juga pemirsa, sejak tadi pagi hingga sampai saat ini kepadatan masih terjadi di jalur utama menuju Puncak Bogor. Dan hingga sampai saat ini Sabrina dan juga pemirsa perlu kami informasikan bahwa terkait skema ini sistem one way masih diberlakukan hingga sampai saat ini. Mengingat memang Anda bisa saksikan di belakang saya, kepadatan masih mengular hingga kilometer 45, yang mana tepatnya di depan gerbang tol Ciawi. Dan selain itu juga perlu kami informasikan juga, Sabrina, selain selain one way, juga kepolisian juga melakukan sistem ganjil genap yang diberlakukan namun hanya pada pukul 6 pagi hingga 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Sehingga kepolisian langsung melakukan penelusuran maupun juga melakukan clear area untuk mempersiapkan jalur one way untuk diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di berwisata di momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Dan kalau kita bahas terkait puncak para masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berwisata, ini khususnya di wilayah Puncak Bogor ini akan jatuh pada esok hari, tepat di Minggu tanggal 11 Mei 2025, yang mana ini perlu kami himbau bagi masyarakat yang ingin masih melakukan kegiatan berwisata yang khususnya ke wilayah Puncak Bogor, dikarenakan kontur jalan yang cenderung menanjak. Ini perlu sekali diperhatikan dari kesiapan dari kendaraan sendiri. Dan kalau kami bisa informasikan juga bahwa tidak sedikit para pengendara ini yang mengalami mogok akibat kurangnya perhatian terhadap kendaraan sehingga mengganggu para masyarakat lainnya ataupun membuat kepadatan kemacetan di area kilometer 45 menuju Puncak Bogor. Dan kami himbau sekali lagi kesiapan kendaraan maupun juga kesiapan fisik Anda sebelum melakukan kegiatan berwisata di momen libur panjang Waisak 2025. Sekian, Sabrina. Lalu Indra, sampai kapan diperkirakan kepadatan ini akan terjadi? Baik Sabrina, kalau kami lihat di lapangan ini kepadatan ini masih terus berlangsung Sabrina, sehingga hingga sampai saat ini terkait skema terkait para dari Puncak menuju Jakarta ini masih ditutup dikarenakan masih terpantau sangat padat sekali dari Jakarta menuju Puncak, sehingga terkait skema ini kapannya terjadi dua jalur ini masih belum diprediksi dikarenakan didahulukan untuk kendaraan yang lebih padat ataupun lebih dominan Sabrina, sehingga terkait jam-jam ataupun terkait sistem one way maupun juga dua jalur ini masih tentatif dan situasional sekali, mengingat tergantung dominan mana dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun dari Puncak menuju Jakarta. Dan hingga sampai saat ini Sabrina ini masih terpantau sangat padat sekali, masih padat merayap dari Jakarta yang akan melakukan kegiatan berwisata di wisata Puncak Bogor. Demikian. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, dan sebelumnya Ervan David dari Bandung, Jawa Barat.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang perayaan Waisak, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Doa bersama digelar di Candi Borobudur, Magelang. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi instalasi pengolahan air Mukkervaart yang terletak di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut, Pramono mencoba air olahan dari limbah Kali Mukkervaart yang telah diproses oleh Pamjaya hingga layak untuk diminum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau instalasi pengelolaan air atau IPA Mukkervaart di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono menyaksikan secara langsung bagaimana proses air limbah dari Kali Mukkervaart diolah menjadi air siap minum. Menurut Pramono, saat ini cakupan air minum perpipaan di Jakarta baru mencapai 71%. Sebagainya yang luar biasa. Tetapi akhirnya di ujungnya airnya memang benar-benar bisa diminum. Dan saya minumnya memang 1 gelas penuh. Sebelum minum jujur saya agak ragu-ragu karena dilihatin terlebih dahulu. Apalagi waktu melihatkan, mohon maaf Pak Dirut bercerita bahwa ini termasuk limbah, termasuk BAB dan sebagainya. Tetapi tadi setelah saya minum airnya memang benar-benar bersih. Sementara Direktur Utama Pamjaya Arif Nasruddin yang ikut meninjau memastikan air hasil olahan IPA Mukkervaart ini sudah bersertifikasi halal sehingga aman dikonsumsi langsung oleh masyarakat. IPA Mukkervaart menggunakan teknologi reverse osmosis untuk mengolah air limbah Kali Mukkervaart. Beberapa sambungan rumah yang sekitar di selain rusun Pesaki yang memang kita sudah salurkan, ada masyarakat juga dan apartemen. Jumlahnya memang belum banyak, sekitar hampir 500 SR gitu ya. Karena memang kita connecting juga dengan air yang kita salurkan dari Pejombongan untuk memperkuat supaya proses air baku ini dan proses WTP-nya kemudian bisa lebih stabil. Pramono meminta Pamjaya untuk meningkatkan pengolahan air limbah untuk memenuhi kebutuhan air minum perpipaan di Jakarta agar pada tahun 2029 cakupan air minum perpipaan di Jakarta mencapai 100%. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Leman, Rama, iNews melaporkan.